Inco atau Vale Indonesia ya adalah saham yang saya sendiri kemarin pernah beli ya, Pak Bambang. Pak inget dong, ya. Saya pernah Ingat pernah beli pada sama-sama beli, Pak. sama-sama beli, cuman kita udah jual waktu itu ya di harga 4.000 sekian. Waktu itu Pak Bambang tahu nggak kenapa saya jual? Saya udah kasih tahu sih. Jadi laporan keuangannya Inco ini kan memang untuk kuartal 1 agak telat rilisnya karena dia harus diaudit karena dia mau raig issue. Nah, tapi laporan keuangan dari perusahaan nikel yang lain, Antam, ya, NCKL itu sudah rilis duluan dan ternyata laba mereka juga sama turun semua. Jadi saya waktu itu sudah bisa mengasumsikan bahwa wah kayaknya Inco juga labanya bakal turun nih meskipun laporan keuangannya belum keluar Pak Bambang. Makanya waktu itu kita keluar ya. Dan ternyata benar begitu laporan keuangannya keluar, laba dia jeblok ya. Karena memang harga nikel itu sendiri Pak Bambang di tahun 2024 ini ya. Nah ini kita kalau Anda nanti bisa lihat sendiri ya, cek sendiri. Pada awal tahun di bulan Februari itu dia turun tuh jeblok di sampai 16.000 dolar per ton, lalu sempat naik sampai 21 dolar di bulan Mei. Sekarang kesininya dia turun lagi ke 16.000 dolar per ton. Ya, kita belum tahu ke depannya harga nikel ini bagaimana, tapi itulah kenapa salah satunya saham Inco turun. Jadi nggak melulu karena kinerjanya laba bersihnya yang jeblok di kuartal 1 kemarin, ya. Kalau misalnya laba bersihnya jeblok sih, harusnya kalau memang harga nikelnya naik, kan tetap ada ekspektasi bahwa nanti di kuartal 2 kinerjanya akan lebih baik dong gitu ya. Ya tapi karena sekarang harga nikel itu turun, ya bukan tidak mungkin nanti di kuartal 2 itu nanti dia bakal apa sih namanya? Lebih jelek lagi kinerjanya gitu. Sekarang di kuartal 1 labanya cuma turun doang. Bisa saja nanti di kuartal 2 itu labanya berbalik menjadi kerugian. Itulah kenapa sahamnya kemarin dia sempat naik sampai 5.000, sama mengikuti harga nikel yang juga naik sampai sempat 20.000 tadi saya sebutkan ya. Tapi begitu sekarang harga nikelnya turun ya dia ikut turun gitu. Jadi sama kayak harga saham-saham batu bara lah. Mau kinerjanya bagus, mau kinerjanya jelek, ya naik turunnya ngikutin harga batu bara itu sendiri. Inco juga sama dan sayangnya harga nikel belakangan ini lagi turun lagi. Cuman begini, betul Pak Bambang tadi ngomong begini. Kalau secara valuasi bagaimana? Inco di harga sekarang murah nggak? Murah Pak, murah. Di bawah 4.000 dia murah, murah ya. Cuman harga nikel, dan kalau kita bicara prospek juga ya, sebenarnya prospeknya juga cerah meskipun ini harus digarisbawahi nih, ini harus digarisbawahi. Inco itu punya banyak banget proyek hilirisasi nikel, dia itu lagi bikin smelter untuk bikin bahan nikel, biji nikel itu nanti diolah menjadi, saya lupa nama produk hilirnya itu apa ya, tapi produk hilir itu nanti akan menjadi bahan baku untuk baterai mobil listrik. Ya, problemnya paling cepat konstruksi dari smelter tersebut itu baru akan selesai pada tahun 2026. Masih lama dia. Jadi proyeknya masih banyak, betul. Jangka panjangnya mungkin juga cerah, betul. Tapi kita bicara jangka panjang ini masih agak lama. 2026 itu kan juga dengan asumsi progresnya tepat waktu ya. Kalau misalnya molor ya bisa lebih lama lagi gitu loh. Jadi dalam waktu tahun ini dan juga tahun depan kinerjanya Inco masih akan sepenuhnya dipengaruhi oleh harga nikel mate namanya, produk setengah jadi nikel itu, dan itu tentunya dipengaruhi juga oleh harga nikel itu tadi. Jadi prospek terkait hilirisasinya itu baru menarik nanti tahun 2026, masih lama. Untuk sekarang kita kinerjanya Inco masih akan sepenuhnya bergantung pada harga nikel. Ya, itu yang harus dicatat dulu. Berikutnya ya, harga nikel ini sendiri ya, banyak memang isu oversupply segala macam, tapi saya percaya Pak, memang di harga-harga sekarang ini udah mentok Pak. Situasinya sama seperti batu bara. Batu bara belum naik lagi, masih di harga sekarang 135. Tapi untuk turun sampai let's say di bawah 100 dolar per ton, menurut saya itu tidak akan terjadi. Itu tidak akan terjadi. Industri pembangkit listrik sampai hari ini masih butuh batu bara dan akan terus butuh batu bara ke depannya. Nikel juga sama. Ya, memang betul katanya ada penggantinya itu biji besi untuk baterai mobil listrik. Tapi itu pun sama.
nikel ini sudah dikembangkan sejak mungkin 10-20 tahun lalu, baru sekarang bisa digunakan untuk mobil listrik. Jadi untuk besi ini juga untuk dia bisa menjadi pengganti nikel itu progresnya masih lama sekali dari sekarang. Masih penelitian segala macam, masih research and development untuk saat ini. Nggak akan langsung ujuk-ujuk diganti ke besi gitu loh. Jadi nikel ini masih akan sangat dibutuhkan gitu ya. Jadi kita nggak tahu nih harga nikel akan naik lagi kapan, karena kenyataannya sekarang lagi turun lagi. Tapi menurut saya level saat ini di harga $16.000 per ton ya, which is sudah balik lagi ke levelnya di tahun 2019, zaman sebelum COVID, itu sudah cukup rendah, sehingga kalaupun kedepannya dia nggak naik lagi, tapi juga harusnya tidak akan turun lebih rendah juga. Kesimpulannya, untuk Inco ya, kalau udah pegang, ya balik lagi, hold Pak Bambang. Tapi kalau mau masuk lagi, bukan nunggu laporan keuangannya sih. Nggak masalah sebenarnya, balik lagi. Mau besok labanya masih lanjut turun atau naik di kuartal 2 ya. Yang penting harga nikel naik dulu. Sekarang ini lagi turun-turunnya, tapi nggak akan terjadi terus gitu loh. Kalau udah 1 bulan, 2 bulan ke depan harga nikel naik lagi ya, baru Inco bisa ikut naik gitu. Jadi pada saat itulah, kalau dia naik sedikit ke 4.000 ya, misalnya nih, dan harga nikel kita lihat misalnya balik lagi ke 20.000 per ton gitu. Baru mungkin saya sendiri pun juga akan ikut masuk gitu. Cukup ya Pak Bambang? Oke. Oh, berarti gini. Oh, satu lagi. Apa? Berarti gini ya Pak, saya kan masuk nikel ini baru inilah, dan saya belum tahu karakter tentang harga nikel. Kalau harga batu bara kan masuknya udah lama saya. Ya. Berarti kalau harga batu bara kan untuk saat ini 130-an itu ya level murah lah, karena untuk jeblok lagi ke di bawah 100 kayaknya nggak bisa, karena nggak mungkin. ngikutin inflasi dan seterusnya. Gitu. Ya. Kalau nikel berarti kalau menurut pandangan Pak Teguh untuk sekarang 16.000 itu berarti sudah posisi yang seperti batu harga Newcastle itu Pak? Sudah kira-kira mentok di situ lah? Atau seperti Pak apa Bambang, waktu tahun 2022 harga Newcastle batu bara itu pernah sampai $470 per ton. Jadi harga sekarang batu bara itu memang sudah tinggal sepertiganya dibanding puncaknya. Kalau nikel pada tahun 2022, tahu nggak harga dia berapa? $45.000 per ton. Dan harganya sekarang 16.000, sama sepertiganya juga. Jadi sebenarnya harga batu bara dan harga nikel ini naik turunnya mirip. Persentase kenaikan dan juga persentase penurunannya juga sama. Yang tadi saya katakan, kenapa saham-saham batu bara naik itu lebih karena adanya ekspektasi bahwa suku bunga akan turun. Bukan karena harga batu bara naik. Harga batu bara sebenarnya dalam beberapa bulan terakhir ini sama nasibnya kayak harga nikel, ikut turun juga gitu. Cuman kinerja Adaro kan masih lumayan bagus. Tadi kita sudah diskusi kan, ROE dia masih 20%. Inco ini ROE-nya berapa sekarang Pak? Jeblok Pak. Karena turunnya parah banget gitu loh. Labanya Adaro memang turun, tapi turunnya nggak banyak-banyak. Makanya sahamnya masih bisa naik ketika ada sentimen seperti itu. Inco enggak. Dan saya lihat saham nikel yang lain kayak Antam juga jeblok ya itu ya. Antam berapa sekarang? Ya, iya Antam juga sekarang tinggal 1.300. Padahal waktu itu masih di 2.000 sekian. Iya, dia masih 1.800 waktu itu. 2000-an ya. Meskipun Antam nggak sebagus Inco, tapi ya tetap menurut saya dia juga di harga sekarang udah murah banget. Jadi gini Pak, meskipun tadi saya katakan batu bara nggak akan turun lebih dalam, ya. Dan dia bisa saja naik, ya. Tapi naiknya sampai berapa? Ya paling cuma 170 atau $200 per ton. Nikel juga sama. Kalaupun dia naik mentok-mentoknya 20.000. Nggak akan dia balik lagi ke tahun 2022 sampai 45.000. Karena kan sekarang udah nggak ada COVID atau apa lagi seperti itu. Nggak ada peristiwa extraordinary lagi. Harga batu bara tuh sekarang tuh bukan turun, tapi kalau bahasa saya itu normalisasi, kembali ke level yang seharusnya. Bisa nggak dia naik? Bisa, tapi nggak akan terlalu banyak gitu. Jadi ya memang lebih suka batu bara sih, saya juga kalau dibanding Inco ya. Cuman kalau udah pegang dan sama-sama murah, hold aja gitu loh. Cukup ya Pak Bambang?